Apa yang sudah kulakukan, Twinkle? Euphrates jadi seperti itu. Semua karena kesalahanku. Kenapa aku bisa semarah itu? Seharusnya aku tidak semarah itu atau mendorongnya. Jadi dia tidak terluka. Dan kondisinya tidak akan seperti ini. Dan Bibi Anita, Euphrates adalah anaknya. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana perasaannya? Aku sangat bersalah padanya. Kau sama sekali tidak bersalah, Kunz. Kau tidak bersalah pada siapapun. Kau tidak melakukan kesalahan. Apapun yang kau lakukan, itu murni membela diri. Kalau kau tidak bertindak, maka Euphrates pada saat itu bisa membunuh kita berdua. Apapun akibatnya sekarang, kondisi Euphrates itu adalah salahku. Aku sudah menghancurkan hidupnya dan juga masa depannya. Tidak. Kau tidak bertanggung jawab atas semua itu. Euphrates sendiri yang bersalah membuat kondisinya begitu. Maaf. Siapapun yang bersalah dalam masalah ini. Sebenarnya aku sangat mencemaskan keputusanmu. Membawa Euphrates datang ke sini. Masuk ke dalam kehidupan kita lagi. Dan merawatnya sampai dia bisa sembuh. Kuharap itu tidak berpengaruh di dalam hidup kita dan tidak berpengaruh pada pernikahan kita. Apapun caranya, kita harus mempertahankan pernikahan kita. Demi keluarga kita dan juga kita sendiri. Kalau suatu hari nanti, tiba-tiba terjadi sesuatu, aku akan tetap mempertahankan pernikahanku. Twinkle, Twinkle, kau sedang apa? Hah? Twinkle, kau sedang apa? Makanan enak ya? Wah, ayo buatkan untuk Euphrates. Euphrates mau makan. Euphrates lapar sekali. Ayolah, Twinkle, buatkan untukku ya. Masukkan sini. Ini dimasukkan juga. Ayo masak. Masak, aku lapar sekali. Ayolah, Twinkle. Masakan untukku ya. Ayo. Euphrates, jangan pegang-pegang. Kau duduk saja di sana. Wah, koreknya banyak sekali ya. Aku mau main. Euphrates itu hanya pura-pura atau sungguhan? Aku belum bisa memastikan. Eh, hmm? Ih. Eh, eh. Eh. Uh. Ah. Euphrates, Eh? apa yang kau lakukan? Kau sudah gila ya? Berikan koreknya. Apa bagimu ini mainan? Kau jahat sekali ya. Aku akan mengadukanmu pada Kunz temanku. Kunz, ayo ikut aku. Kunz, Kunz. Ya Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kasihan Euphrates tertimpa kejadian besar seperti ini. Tapi Lila, aku yakin sekali kalau Kunz tidak mungkin sengaja melakukan semua ini. Tapi ada satu hal yang membuat aku berpikir, sebenarnya apa yang dilakukan Euphrates di goa? Aku yakin Euphrates pergi ke goa untuk membuat masalah besar pada Kunz dan juga Twinkle untuk merusak bulan madu mereka. Kunz, Kunz temanku. Eh, eh, apa yang semuanya di sini melihat Kunz temanku? Twinkle jahat padaku, dia jahat. Dia memarahiku tadi. Aku mau bilang pada Kunz agar dia dimarahi. Iya. Kunz.
Kunz temanku, kau di mana? Nak, apa yang kau lakukan, Nak? Kunz. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa kau jadi seperti itu, Nak? Twinkle itu gadis yang baik. Kenapa dia memarahimu? Begini Iya. saja, mari dan duduklah denganku. Ayo duduk sini, Nak. Ada apa lagi, Nak? Hei, paman gendut. Biarkan aku duduk di sini ya. Aku mau duduk di sini. Dasar kau anak Boleh nakal. kan? Sudah. Dasar anak bandel. Sudah. Bagaimana? Jangan, Nak. Sudah, jangan. Kau tidak boleh begitu ya. Ayo Biarkan sini. aku mau main ini. Aku mau main drum ini. Ya, Sudah, jangan tidak, seperti aku mau main itu, drum. Nak. Aku mau memukul Ayo ini. sini, Pergilah bangun. sana. Aku mau main drumnya. Dengar, aku mau bicara Atau duduk denganmu. sana. Ayo duduk sini. Ayo duduk. Ayo duduk denganku ya. Ayo duduk. Ayo. Ayo duduk. Sini duduk. Ayo, diam ya. Twinkle, ajak Lila ke kamarmu ya. Kau pasti ingin bicara dari hati ke hati dengan ibu dan pamanmu, kan? Aku sudah menyiapkan cemilan. Bebe, itu tidak perlu dilakukan. Biar aku saja yang melakukannya. Kau tidak usah repot-repot. Itu tidak merepotkan. Kau bertemu lagi dengan putrimu setelah sekian lama. Jadi kalian pasti ingin bicara dari hati ke hati. Ayolah, silakan kalian ngobrol dengan nyaman. Ayo, Iya. Ayo. Euphrates. Ayo, Kak. Kita nonton TV ya. Kau mau kan? Ayo. Tidak mau. Aku mau Twinkle saja. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau ikut Twinkle. Aku tahu kalau tadi kita marahan, tapi sekarang sudah baik lagi kan? Dan ya, kita bisa berteman lagi. Kau temannya temanku kan? Berarti kau temanku juga. Kau tidak marah padaku kan? Kenapa Iya kan? Twinkle harus marah Iya kan? padamu? Kau tidak marah padanya kan? Tidak kan? Lihat dia bilang tidak. Iya, Kau sudah senang sekarang kan? Iya. Ayo, lebih baik kita nonton TV saja ya. Ayo nak, Oh ayo. iya. Ayo, sini. Dan Ayo. Ayo. Kakak, apapun yang terjadi, semua demi kebaikan. Jadi kalau pikiran Euphrates sekarang seperti anak kecil, berarti tindakan dan perbuatannya seperti anak kecil. Setidaknya, dia tidak bisa macam-macam lagi sekarang. Seperti pepatah, menuai apa yang ditanam. Sejak tadi hanya aku yang bicara di sini, kalian diam. Singkirkanlah kesalahpahamanmu, Kak. Selesaikanlah, lupakan masa lalu. Twinkle membutuhkanmu, berilah nasihat padanya. Ayolah, Kak, katakan sesuatu, Twinkle. Kenapa aku yang dinasehati? Bukan aku yang tidak mau bicara pada ibu. Sampai sekarang pun aku selalu bicara pada ibu. Walau bicaranya hanya bisa dalam hati. Tapi ibu... Raman, jangan selalu percaya dengan apa yang dilihat oleh mata. Kadang yang kau lihat dengan mata sendiri sebenarnya adalah kepura-puraan. Karena kebenaran tidak akan tersembunyi selamanya. Pasti suatu saat akan terungkap. Kau mengerti kan dengan apa yang kukatakan? Hei! Apa kau melihat temanku? Di mana temanku? Di mana Oh, temanku itu? Itu, Hei, Kunz! dia tidak di sini, dia di luar. Di luar? Ya, di luar. Iya, ya? di luar, Iya, di iya. teras. Dengar, Raman. Aku tahu ada sesuatu yang sangat aneh di sini. Sekarang ada kenyataan yang sama sekali belum terlihat. Tapi kita harus mencari tahu sebenarnya apa itu. Dan harus secepatnya. Ayo, Raman. Kita sudah cukup mengobrolnya. Sekarang kita pulang. Ayo. Terima kasih, Bu. Ibu mungkin belum bicara padaku. Tapi ibu memberiku nasihat. Aku mengerti yang apa ibu ingin sampaikan. Euphrates jelas hanya pura-pura. Dan aku tahu dengan pasti karena Euphrates bisa berbuat apapun demi membalaskan semua dendamnya. Ya Tuhan, aku sangat membutuhkan bantuanmu agar bisa membongkar niat Euphrates. Agar semua orang tahu apa yang Euphrates lakukan. Dengar nak, di sini tidak ada orang lain lagi selain kita berdua. Jadi, katakan yang sebenarnya. Apa ini hanya rencanamu saja? Kau hanya pura-pura kan? Untuk membalas dendam pada Kunz dan Twinkle.
Yufrats, kau sudah membuat ibu cemas. Tolong katakan yang sebenarnya. Jangan membuat ibu tertekan. Yufrats, sudah. Kau tidak usah pura-pura lagi. Ibu tahu kau ini memang aktor yang hebat, tapi sudah cukup. Sekarang katakan yang sebenarnya. Katakan bahwa ini semua tidak benar. Yufrats, katakanlah sesuatu. Kenapa kau tidak mau bicara sama sekali? Baik, kemarilah dan peluk ibu. Ayo sayang, berikan pelukan pada ibumu. Yufrats. Anakku sayang, ayo peluk ibu. Ayo. Yufrats? Tidak. Tidak, ini tidak mungkin. Anakku sungguh jadi seperti ini. Kunz. Ini terjadi karena kesalahan Kunz dan Twinkle. Mereka menyebabkan Yufrats seperti ini. Dan kalau sampai aku tidak bisa membalas perbuatan mereka, maka jangan pernah sebut aku ibunya Yufrats. Ini adalah sumpah seorang ibu. Aku mau ketemu temanku, bukannya Bibi. Aku mau ketemu temanku sekarang. Yufrats, ini ibumu. Jangan bicara seperti itu pada ibu. Tidak, aku mau ketemu temanku. Lepaskan aku, Bibi, ayolah. Jangan keras kepala seperti ini, Yufrats. Dengarkan ibu. Kunz temanku. Ayo sini, ini temanku. Kunz, tadi Bibi ini jahat sekali. Aku tidak boleh bertemu denganmu. Ayo marahi dia. Ada temanku di sini. Dia akan menolongku. Ayo, marahi dia sekarang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Bagaimana bisa kuungkapkan perasaan menyesal? Aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menebusnya. Tapi hukuman apapun yang ingin kau berikan, akan aku terima tanpa keberatan. Kunz, kau sudah lihat sendiri kondisi Yufrats kan? Kalau ku maafkan, kau akan bisa tidur dengan nyenyak dan hidupmu bisa sangat tenang. Tapi bagiku setiap saat akan kulewatkan dengan air mata. Apa anakku akan sembuh dengan aku memaafkanmu? Lagi pula kau dan Twinkle pasti senang sekali melihat kondisi Yufrats seperti ini kan? Pembalasanmu sudah tercapai bukan? Hah? Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Bagaimana? Bibi jahat. Kenapa temanku dimarahi? Dia ini orang baik. Kunz, kenapa dia seperti itu? Kau tenang saja ya. Aku tahu apapun yang kukatakan saat ini tidak akan berarti apa-apa. Dan kalaupun aku minta maaf, itu tidak akan cukup. Bibi tidak akan mungkin bisa memaafkanku untuk selamanya. Akan kurawat Yufrats selama dia dalam kondisi ini. Meski itu berarti merawatnya seumur hidupku. Aku akan menanggung beban itu. Bibi jangan khawatir, akan kulakukan semuanya. Percayalah pada Tuhan, Bi. Mungkin itulah yang terbaik. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Dokter bilang kondisi Yufrats seperti ini karena luka yang dia derita di kepalanya. Menurutku lukanya akan berangsur sembuh. Dia juga akan menjadi normal kembali. Dan selama dia belum pulih, aku akan merawatnya, Bi. Aku berjanji. Apa kau sudah selesai bicara? Sudah selesai? Kalau sudah, aku minta padamu keluar dari kamarku sekarang. Bibi, Aku masih bisa mengurus anakku sendiri, Kunz. Aku tidak perlu bantuanmu. Jadi sekarang pergi. Pergi!
Hei teman, kau mau kemana? Aku ikut denganmu ya. Hah? Tidak, Euphrates. Kau tetap di sini bersama ibumu. Tidak, pokoknya aku ikut denganmu. Kau tidak boleh melarangku. Euphrates, jangan keras kepala. Kau menganggapku temanmu kan? Jadi dengarkan apa yang aku minta. Tetaplah di sini dengan ibumu. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan menurutinya. Kau tahu kan, aku hanya menurut padamu. Aku ada di sini hanya karena temanku yang memintaku. Aku mau di sini dan mendengarkanmu, tapi dengar baik-baik ya. Kalau Bibi bersikap kasar atau Bibi memarahiku lagi, maka aku tidak mau mendengarkan Bibi. Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Aku tidak mau bicara lagi, tidak mau selamanya. Dengar itu. Euphrates! Ya. Yeay, aku membuatnya takut. Aku berhasil membuatnya takut. Twinkle takut, Twinkle Euphrates? takut. Ya, Kau di sini malam-malam? Sedang apa kau di sini? Kenapa kau tidak di kamarmu? tidak, aku tidak mau di kamarku. Aku tidak suka tidur di tempat gelap. Aku tidak suka tidur sendirian. Aku mau tidur di sini. Serius. Aku mau di sini. Boleh, aku mohon. Aku mohon izinkan aku tidur di sini bersamamu. Tidak apa-apa, Kunz. Kalian tidur saja di sini. Biar aku tidur di sofa. Eh? Yeah, asik. Bantal kuning ini untukku ya. Ini juga untukku. Selimutnya juga untukku ya. Akan kutarik ke sini semuanya. Temanku, ayo sini. Kita tidur di sini. Woo! Sejauh aku mengenal Euphrates, dia bisa berbuat apapun sesuka hatinya demi merusak pernikahanku. Dari caranya dia masuk kamar dan mengejutkanku. Lalu sikapnya yang seperti anak kecil itu. Apa pikirannya benar-benar terganggu pada saat ini? Atau hanya pura-pura saja? Apapun itu, tidak akan pernah kubiarkan Euphrates mengganggu kehidupan pernikahanku. Akan kucari tahu kebenaran di balik tingkah laku Euphrates. Ada apa? Kenapa kau kelihatannya gelisah? Karena hatiku mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres di balik tingkah laku Euphrates. Pasti ada kebohongan atau sebuah rencana. Rencana? Katakan saja apa maksudmu? Dengar, Kunz. Euphrates memang tertimpa kecelakaan. Tapi apa benar setelah itu dia kehilangan ingatan dan bersikap seperti anak kecil? Apa itu mungkin terjadi? Aku tidak percaya itu. Aku yakin ada yang tidak beres. Twinkle, semua itu terjadi di depan kita. Dokter memeriksa dia di depan kita dan bilang kalau kondisinya karena luka di kepala. Jadi kenapa kau beranggapan begitu? Apa terjadi sesuatu yang membuatmu jadi curiga seperti ini? Tidak ada apa-apa, tapi Lalu kenapa? kemarin malam saat Euphrates masuk ke kamar dan berusaha membangunkanku, saat itu aku merasa agak aneh. Sesaat aku merasa Euphrates pura-pura dan dia sebenarnya baik-baik saja. Dan aku sama sekali tidak melihat kepolosan anak umur 5 tahun dari matanya. Justru sebaliknya, aku masih merasa akal licik Euphrates. Mungkin reaksiku berlebihan, tapi hatiku merasa Euphrates hanya berakting saja. Aku tahu kau pasti takut sekali setelah kejadian di goa. Itu benar kan? Dengar, Kunz, aku bukan tipe orang yang mudah takut akan sesuatu. Dan di goa, kekhawatiranku terbukti, iya kan? Iya, aku tahu itu benar. Tapi bisa saja kalau salah di sini kan? Coba pikirkan. Euphrates sudah sering berbohong dan berbuat licik. Tapi kali ini tidak.
Kondisinya seperti ini karena aku. Dia perlu bantuan kita, Twinkle. Bagaimana kau bisa seyakin itu, Kunz? Sebaiknya mulai sekarang kita cari tahu setidaknya sekali, apa Euphrates pura-pura saja atau benar kondisinya seperti itu. Kunz, aku hanya memikirkan kehidupan pernikahan kita, tidak lebih. Euphrates tidak akan menyia-nyiakan kesempatan apapun demi menghancurkan kita. Kau tahu itu kan? Dan sekarang Euphrates ikut tinggal di rumah kita, bersama kita lagi. Wajar kalau aku jadi lebih waspada. Aku tidak pernah bisa biarkan Euphrates mengganggu kehidupan pernikahan kita. Kehidupan pernikahan kita. Kau sedang bercanda? Pernikahan kita ini hanya sandiwara. Hubungan apa yang ada di antara kita yang bisa dirusak oleh Euphrates? Di depan keluarga kita boleh berpura-pura. Tapi di antara kita berdua tidak perlu begitu. Benar kan? Caramu bicara seolah-olah kita adalah pasangan paling bahagia di dunia ini. Pernikahan kita hanya konsekuensi yang harus kita jalani. Selebihnya tidak ada. Kau mengerti itu? Dan apa yang dilakukan Euphrates sama sekali tidak berpengaruh pada kita. Kunz tidak mengerti apa yang ingin kukatakan. Saat ini aku sudah tertekan, dan dia justru membuatku semakin sedih dengan ucapannya itu. Sepertinya kau tidak bisa hidup tenang tanpa aku. Aku sedang menyirami tanaman dengan tenang, jadi biarkan aku sendiri. Memangnya sekarang apa yang kuganggu? Ada apa? Kunz, saat ini aku butuh bantuanmu. Bantuan apa yang bisa aku berikan? Kau tunggu saja di dalam. Nanti sudah selesai, kita baru bicara. Tidak, aku perlu bicara di sini. Astaga. Kau ini benar-benar keras kepala. Apa aku harus hidup bersama denganmu seumur hidupku? Ya sudah, katakan. Kunz, kau harus ajak Euphrates ke teras. Mengajak Euphrates ke teras? Kenapa? Kau tidak usah bertanya kenapa. Pokoknya lakukan saja yang kuminta. Dengar ya. Hah? Apa kau sudah jadi presiden? Aku harus menuruti perintahmu. Aku tidak mau mengajak dia ke teras. Karena aku tahu kau pasti merencanakan sesuatu. Dan aku tidak mau macam-macam. Sekarang tolong jangan ganggu aku. Kunz, tolong dengarkan aku sebentar saja. Ada apa ini? Airnya tidak keluar. Kunz, turuti aku mohon. Maaf Kunz, aku tidak sengaja. Aku bahkan tidak tahu kalau kakiku menginjak selang. Benar kan? Kau tidak mau menurutiku, jadi Tuhan langsung menghukummu. Terjadi begitu saja, kau tersiram air. Kamu tertawa? Kunz, jangan! Jangan! Ah! Lari sana, pergi sana. Sudah cukup! Jangan! Basah! Jangan, Kunz! Jangan! Sudah cukup! Aku sudah tahu, kau pasti datang kemari merencanakan sesuatu. Dan gara-gara kau, pakaianku basah semua. Memangnya kau sendiri yang basah? Aku juga basah. Dan aku tidak sengaja melakukannya. Tapi kau sengaja membasahiku. Apa aku marah padamu? Hah? Apa aku marah? Tidak kan? Tapi kau langsung marah padaku. Kenapa kau selalu marah-marah? Sebenarnya apa masalahmu? Katakan langsung. Kaulah masalahku, kau. Dan kau juga masalahku. Kunz, dengar. Baik, aku minta maaf. Tapi tolong turuti permintaanku. Tolong ajak Euphrates ke teras.
Hei teman, kau dari mana saja? Aku melihatmu tadi. Kau tadi mandi hujan kan? Ya kan, mengaku saja. Sekarang ayo bersamaku kita mandi hujan. Twinkle juga basah. Kalian berdua basah ya? Aku juga mau basah. Ayo kita main basah-basahan sekarang. Ayolah, aku mohon teman. Ayo, ayo, ayo. Twinkle takut pada aku. Aku berhasil membuatnya takut lagi. Yeay! Eh, Kunci, temanku. Aku mau ke kamar mandi. Temannya aku. Baiklah. Ayo. Kunz, ayo. Baik, akan kuajak dia ke teras. Tapi bukan berarti aku percaya kata-katamu. Aku harus tahu ada apa sebenarnya dengan Euphrates. Kalau dia hanya pura-pura, maka aku harus membongkarnya di depan semua orang. Aku tidak bisa melihat Kunz merasa bersalah terus-terusan seperti ini. Dan aku juga harus tetap menjaga pernikahan ini. Tunggu teman. Kenapa kau membawa aku ke sini? Euphrates, seluruh kota Amritsar bisa terlihat dari teras ini. Hai Twinkle, kau di sini juga? Coba ke sana dan lihatlah. Sekarang kita akan tahu apa benar Euphrates kehilangan semua ingatannya atau dia hanya pura-pura menjadi anak kecil. Euphrates takut ketinggian. Kalau Euphrates hanya berakting, maka dia tidak akan mau melangkah dan sikapnya akan terlihat. Seluruh Amritsar terlihat. Wah, itu benar sekali. Euphrates Raja. Ya, semua terlihat dari sini. Wah, pemandangannya indah sekali. Euphrates sama sekali tidak takut. Apa kecurigaanku ini salah? Apa dia benar-benar berubah menjadi anak kecil? Hore! Aku bisa melihat semuanya dari sini. Euphrates? Euphrates, jangan duduk di situ. Ayo turun. Kau juga ke sini, ayo, ayo. Euphrates, itu berbahaya. Teman, temanku tolong aku, teman. Aduh, aku akan jatuh temanku, tolong aku. Tolong aku. Euphrates! Tolong aku bisa jatuh. Tolong aku teman. Tolong aku, tolong. Euphrates! Euphrates, hati-hati! Hati-hati! Ayo! Aku, aku takut sekali teman, aku takut. Sudah, Aku takut tenang, sekali. tenang. Aku takut teman, aku takut. Ayo. Terima kasih banyak teman, terima kasih ya, terima kasih. Aku tidak yakin apa yang benar atau apa yang salah. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengira kalau itu akan terjadi di teras, Kunz. Kupikir Euphrates tidak akan berani mendekati tepi teras, dan setelah itu kebenaran akan terungkap. Tapi ternyata... Kau selalu mengira-ngira. Tapi ternyata kenyataannya salah kan? Hanya karena kecurigaanmu. Dia bisa saja kehilangan nyawanya tadi. Bagaimana kalau dia jatuh dari situ, hah? Iya, aku juga tahu. Tapi dari mana aku bisa tahu sesuatu seperti itu bisa terjadi? Walaupun ideku gagal, aku masih yakin kalau Euphrates hanya pura-pura saja. Untuk yang kedua kalinya, aku melihat ekspresi aneh di matanya. Kunz, ada sesuatu yang belum bisa kita lihat sekarang ini.
Euphrates pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Pasti ada sesuatu. Cukup, sudah Twinkle. Aku sudah cukup mendengar ocehanmu. Aku tahu sebelumnya Euphrates memang licik. Dia sudah membuat banyak masalah untukmu dan aku. Tapi lihat kondisinya sekarang. Dia terkena hukuman atas perbuatannya dulu. Maafkanlah dia, cuma itu yang bisa aku minta. Twinkle, kalau Tuhan sudah menghukumnya, apa kita bisa menolak itu? Kenapa harus kita pelihara kebencian di hati kita? Dia menderita di setiap saat, di setiap momen. Dan itu karena aku. Dia perlu perhatian dan bantuan kita, dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya. Itu yang harus kita lakukan, kau mengerti? Jadi kalau kau masih menyimpan kebencian pada dirinya, tolong singkirkan itu sekarang. Tapi kalau kau tidak bisa, itu masalahmu sendiri. Tapi mulai hari ini, aku tidak mau lagi dengar pendapatmu tentang hal ini. Kalau bisa, jauhi Euphrates. Kondisinya seperti ini karena perbuatanku. Aku tidak bisa biarkan dia menderita lebih jauh lagi. Dan kalau kau mau melakukan sesuatu yang buruk pada Euphrates, aku akan menghalangimu. Dan aku akan lebih memperhatikan Euphrates. Kunz, aku tahu. Tidak mudah bagimu percaya padaku begitu saja. Tapi aku yakin sekali kalau Euphrates saat ini hanya berakting saja. Dan aku akan membongkar kelicikannya di depan semua orang. Bahkan kalau aku harus mempertaruhkan pernikahanku untuk masalah ini. Tapi itu janjiku padamu, Kunz. Tidak akan kubiarkan bayangan masa laluku merusak masa depan kita. Tidak akan kubiarkan pernikahan dan keluargaku mendapatkan kekalahan oleh kelicikan Euphrates. Kenapa kau mengemasi barangmu? Memangnya kau mau pergi kemana, Kunz? Kau sudah bosan bilang selamat pagi. Kau menginterogasiku pagi ini, kau sudah seperti istri pada umumnya. Kau tidak cocok seperti itu. Nanti pasti akan ada yang tanya padaku. Makanya aku tanya. Ambilkan berkas itu. Kenapa malah menatapku? Ayo ambilkan. Ambil saja sendiri. Kenapa kau memerintahku seperti suami pada umumnya? Istri macam apa ini? Tidak bisa membantu suaminya sedikit pun. Kenapa kau bersikap aneh sekali? Kadang kau bilang padaku, jangan seperti istri pada umumnya. Tapi sekarang kau bersikap seperti suami pada umumnya. Jadi apa masalahnya? Aku mau berangkat ke gua. Ke Goa. Untuk bulan madu. Aku akan menemui dokter yang merawat Euphrates. Dan aku ingin cari tahu tentang kondisinya. Oke. Kenapa? Kau senang dan puas kan mendengarnya? Jangan katakan siapapun aku ke gua. Aku belum bilang pada siapapun. Aku akan bilang kalau aku ada pekerjaan. Jadi jawabanmu harus sama. Baiklah, aku tidak akan bilang pada siapa-siapa. Tapi terima kasih. Karena sudah memberitahuku dan percaya padaku. Kenapa kau tidak minta maaf juga? Karena aku tahu kau pasti akan membuat masalah lalu aku yang akan menyelesaikannya. Jadi aku hanya tinggal menunggu kau membuat masalah untuk aku selesaikan. Kau juga, kenapa tidak minta maaf dan bilang terima kasih padaku? Ucapanku pasti terbukti, seperti biasa. Oh ya, satu lagi. Jangan coba-coba lakukan sesuatu dengan Euphrates seperti di teras itu. Aku serius. Hei Kunz, kau mau pergi ya? Selamat pagi, Euphrates. Iya, aku mau keluar kota. Kau mau pergi kemana memangnya? Jangan pergi, nanti aku kangen. Euphrates, aku akan pergi lalu pulang dengan cepat. Ya sudah begini saja, aku akan menelponmu setiap hari. Ya sudah. Oke? Kenapa? Euphrates, apa yang kau lakukan? Kunz, minta dia jangan lakukan ini. Euphrates, kau tidak boleh seperti itu. Lepaskan. Apa yang kau lakukan?
Tidak mau. Aku tidak mau melepas ini. Kau tidak boleh begitu, Euphrates. Aku tidak mau melepasnya. Kalau semua temanku pergi, aku kesepian nanti. Dan Twinkle si bintang kecil harus main denganku seperti temanku. Kau mau kan melakukannya? Ya, kau mau? Coba lihat, dia tidak menjawab. Katakan padanya, kalau kau pergi maka dia harus mengurusku atau tidak kulepaskan. Tenang saja, Euphrates. Twinkle akan jadi temanmu. Asik, Twinkle akan bersama aku. Dia main denganku. Ya, dia akan main denganku nanti. Aku tidak mau dia pergi jauh dariku. Tidak boleh. Twinkle akan selalu menemaniku. Aku pergi dulu. Eh, eh. Keterlaluan sekali. Aku tidak mungkin terus-menerus bersama Euphrates seharian. Hmm, Euphrates, lepaskan. Lepaskan aku. Aku peringatkan sekali lagi, lepaskan aku. Lepas. Twinkle, kau mau pergi meninggalkanku ya? Hah? Tapi kau tidak boleh pergi begitu saja. Euphrates tidak akan diam saja kalau kau pergi. Hentikan akting gilamu. Kau mungkin bisa membuat Kunz merasa bersalah dengan aktingmu itu, tapi aku tidak. Lepaskan tanganku. Aku sangat mengenalmu, Euphrates. Aku tahu pasti kalau kau hanya bersandiwara. Lepaskan tanganku. Twinkle, kau juga temanku ya kan? Kau temanku. Kenapa kau memarahi aku? Aku akan ceritakan semua ini pada Kunz nanti. Ku adukan kau. Nanti dia akan memarahimu lagi. Aku senang kalau kau dimarahi. Euphrates senang. Kau pasti dimarahi. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Lepaskan aku, Euphrates. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Euphrates, lepaskan. Baiklah. Tapi ada satu syarat ya. Akan kulepaskan tanganmu, akan kulepaskan. Tapi kau harus janji padaku. Kau harus mau mengganti gaya rambutmu seperti orang di foto ini ya. Nanti kulepaskan ikatan di tanganmu. Ya, gaya rambutmu ini jelek. Ya, iya. Tapi ini bagus sekali. Euphrates suka. Baiklah. Sekarang buka ikatanmu. Aku akan ganti gaya rambutku seperti itu ya. Baiklah, Twinkle janji. Ya, aku janji. Baiklah. Oke. Baiklah, asik. Euphrates senang. Twinkle janji, Twinkle. Twinkle, tunggu dulu. Kau mau kemana? Kau kan sudah janji. Kau ingat itu? Kau sudah janji mau memotong rambutmu. Aku yang potong ya. Apa kau Sini. sudah gila? Jauhkan gunting itu Kau duduk dariku. saja ya. Tenang saja. Aku akan potong rambut Sudah di sawah, tenang. bukan kau. Kau duduk saja di sini. Akan kupotong rambutmu Euphrates, seperti gadis hentikan. itu Apa ya. kau sudah Tenang gila? saja. Kau mau memotong rambutku. Lepas. Sudah Jauhkan tidak apa-apa gunting biar itu. kupotong. Aku bisa memotongnya. Jauhkan Sini. gunting Ayo itu, sini. Euphrates. Percayalah Aku tidak padaku. mau dipotong Kau rambutnya lihat. olehmu. Kau akan cantik Hentikan, sekali. Euphrates. Apa kau sudah gila? Kau mau memotong rambutku? Hah? Twinkle, kau terus-terusan memanggilku. Pokoknya jangan dekati aku, mengerti? Twinkle, berani sekali kau mengancam Euphrates dengan gunting setajam itu. Kau pikir kau ini siapa? Kau dan suamimu sudah menghancurkan kondisi Euphrates. Dan kau masih belum puas. Kau masih mau menyakitinya lagi sekarang? Bibi jahat. Kau kasar sekali. Kenapa kau datang dan memarahi istri temanku ini? Kenapa kau marah? Aku mau mengadukanmu pada temanku nanti. Kau tahu apa yang akan dia lakukan? Akan marah dan menguncimu di kamar nanti. Kau akan memohon untuk minta dikeluarkan. Bibi salah paham. Aku tidak mengancam Euphrates. Aku hanya bilang dia tidak boleh memotong rambutku. Tadi dia ingin memotong rambutku pakai gunting Apa ini. kau pikir aku ini bodoh? Hah? Makan sendiri saja Euphrates tidak bisa. Apalagi memotong rambutmu. Kau selalu membantah. Selalu begitu. Twinkle, ini peringatan terakhir ya. Euphrates, ayo ke sini. Euphrates, ayo ikuti ibu. Tidak mau. Aku tidak mau pergi. Ayo Aku tidak mau cepat, pergi. ayo. Aku mau Jangan dengan membantah. Twinkle. Ayo. Ya Tuhan, kenapa jadi begini?
Yufras! Berapa kali ku bilang jangan ke sini? Bagaimana kalau ada yang lihat? Shh, ada hal yang penting makanya aku datang kemari. Ada apa sebenarnya? Gaya rambutmu harus seperti ini. Rambut panjang ini jelek, ya. Tapi yang ini, bagus. Gaya rambut yang seperti ini jelek. Aku punya rambut panjang dan ibuku juga. Jadi itu tidak mungkin. Dengar aku ya. Aku Yufras Lutra. Dan Yufras tidak suka dengan penolakan. Suatu saat nanti, aku pasti bisa membujukmu memotong rambutmu. Iya. Suatu saat nanti, pasti kau potong rambutmu. Yufras pernah bilang padaku, kalau dia akan membujukku potong rambut. Itu artinya Yufras ingat semuanya. Dia hanya berpura-pura saja. Dia hanya berakting menjadi anak kecil. Dia baik-baik saja. Sudah kuduga. Aku sudah menduganya. Licik sekali.